namanya KFC Musik Digital. Oh, ini ada partner juri saya di sini ternyata. Apakah kita ada di The Next ini? Lagu sendiri tahun Iya. Dari media mana? Tahun 2022 ini aku udah menutup dengan 25 Shining Years konser di berbagai kota di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, di 2023 insya Allah aku akan mengeluarkan album di awal tahun. Jadi minta doanya buat semua biar aku dapat lagu-lagu yang bagus. Dan salah satu lagunya ternyata udah viral sebelum launching, jadi tungguin aja. ada yang terkenal di 2002 akhir tahun Tentunya kita ingin tahu. Akhir tahun aku mengisi acara di Hotel Pullman di Jakarta buat tahun baru. Malam tahun baru, habis itu baru aku sukses banget ya. nggak tahu gue kemana. Belum beli tiket, belum beli apapun, kacau parah banget. Dia sama Rizky, iya berdua emang berduaan aja. Rencananya di luar apa di dalam negeri Kak? Belum tahu, tiketnya aja belum ada, apapun nggak ada. Tapi kita mau bikin kayak spontan aja kira-kira mau kemana gitu. Tapi sebelumnya aku mau pulang dulu ke Sumedang kayaknya sebelum tahun baru karena mama pulang. Perlu lama-lama lebih dalam ya. Kenapa? Saya akan kembali. Iya, senang aja ya kita bisa spend time bareng-bareng gitu kan. Jarang-jarang dia sekolah, aku kerja gitu. Ini saatnya kita memang sekarang ini udah musim libur jadi aku sama dia kayak barengan terus. Selain Pak Fikri, kami juga mengundang Bapak Toto dari Travel Next. Aku mendukung banget KFC dan dengan X Travel dan insya Allah nanti juga bakalan lagu-lagu aku akan ada juga di Travel. Hari tadi aku kemarin pakai baju sekolah Hujan. maju teh maju nah tadi kita kemarin pakai baju seragam Oh iya, itu fotonya acaranya Inspire, acaranya company aku. Kita kayak anak-anak murid yang emang lagi belajar, tapi dengan kreativitas masing-masing gitu loh. Ada yang jadi anak SD, ada yang jadi guru, ada yang jadi sekolah gitu. Oke, terima kasih ya dari juri idol kali ini seru karena jurinya banyak banget. Jadi juri berasa kontestan ya. Tapi yang pasti moga-moga bisa dapat bakat-bakat lain yang berbeda dari idol sebelumnya gitu. Doain aja. Apa buat mama? Silakan bergabung dan Nggak tahu. katanya dibilang hari papa gara-gara pakai baju SD itu gimana Ya makanya nggak tahu deh. Emang akunya pendek, isinya tinggi. emang kembali hari ini dari anak ke dalam Nggak tahu. Coba mudah-mudahan Rizky denger ya hari ibu mau dikasih apa ibunya. idol musim ini bagaimana nih Tosha? Keren-keren, sumpah keren-keren. Aku sampai kayak gila nih. Kenapa suaranya orang-orang ini bisa kayak gini ya? Aku sama teman-teman juri lainnya kayak kok kita nggak pernah bisa nyanyi sebagus ini ya rasanya. Udah ada kontesan yang menarik ya? Oh banyak bagus-bagus. Doain aja mudah-mudahan bisa sukses lagi juga mereka. Oke. Yang belum tercapai. Banyak. Udah tercapai di tahun ini atau yang belum? Kedepannya seperti Ya aku tuh nggak pernah banyak harapan ya. Yang penting sukses loh. Jadi kayak momen-momen terkenal akhirnya tahun ini pengen bareng-bareng sama jalan-jalan nggak sih? ya udah tadi kan. Tapi ini hari ini ditemenin Hari ini aku ditemenin Rizky juga di sini. Terus habis ini kita mau jalan ke museum gitu, mau lihat-lihat art. tapi request tempat liburan nggak sih di akhir tahun ini? Enggak, dia mah sama kayak aku, anaknya santai banget, kayak mau kemana aja terserah gitu. Yang penting kalau pergi juga asik, kalau nggak pergi juga ya udah gitu. Tapi kayaknya diusahain pergi. Oke teman-teman, makasih ya. Mungkin terakhir teh resolusi Nggak punya aku, jujur aku nggak punya resolusi apapun. Apa dia? Liburannya sampai tanggal 7. tentunya untuk pertama ini Iya, ini abis ini mau ke Museum Macan, mau lihat art exhibition gitu. Aku pengen sama Rizky pengen spend time aja. Oke guys, oke guys, oke. Buat tahun baru aja ya greeting sama. Buat kalian semua yang ada di rumah selama tahun baru, semoga tahun 2023 bisa membawa banyak lagi kebahagiaan buat kita, sukses dan apapun keinginan kalian tercapai. Love you.
datang ke sini nih KFC yang di sini. Jadi excited banget bisa diundang sama perwakilan GMI Records dan KFC ya. Bisa menyaksikan kerjasamanya KFC dengan SSE dan juga Treble. Jadi sebuah kebanggaan lah buat saya sendiri bisa menyaksikan KFC Music Digital launching. Nah ini kan udah mau Natal 4 hari lah ya, persiapan Natalnya seperti apa? Ini Natal pertama dengan baby. Natal pertama ada anak, justru belum ada persiapan apa-apa karena aku baru banget pindahan. Jadi masih ribet ngurusin rumah, masih bebenah-benah dan belum ada kepikiran kemana-mana. Tapi yang pasti kumpul sama keluarga. Terus paling makan-makan doang sih, nggak kemana-mana yang gimana keluar negeri atau apa jalan-jalan gitu enggak sih. Kayak beli baju atau bikin kue gitu. Beli baju, jujur sampai hari ini belum beli baju. Jadi kayak benar-benar belum ada persiapan apapun. Tapi ya nggak tahu sih ya nanti ke depannya karena memang lumayan lagi riweh dengan beresin rumah dan kegiatan di gereja dan jadwal kerja. Jadi kayak aduh mau ngapain ya? Kayak masih belum bisa ngapa-ngapain sih. Tradisi Natal apa? Tradisi Natal apa sih Kak? Tradisi Natal. Tradisi Natal sebenarnya kalau di keluarga aku sendiri kita cuma kumpul, makan, ketawa, cerita, update. Biasanya kan saudara-saudara yang jauh, yang lama nggak ketemu, datangnya tuh di Natal tuh biasanya tuh. Jadi ya itu aja. Kalau sama teman-teman gereja ya pasti tukeran kado dan kawan-kawannya begitulah. Kenapa ada kehadiran baby juga di Natal tahun ini? Gimana sih? Happy banget karena kan tahun lalu masih berdua, ya kan masih di dalam perut si dedenya. Sekarang udah bertiga, jadi paling hebohnya adalah gimana caranya anak gue foto lucu di pohon Natal. Gitu doang udah. Seru banget, capek banget, berubah udah pasti berubah ya. Karena jam tidur sekarang udah mulai bersahabat. Dari tadinya kan masih encok ya, leher, pala bekonde ya, kurang-kurang tidur. Tapi akhirnya udah mulai tahu ritmenya, udah mulai bisa getolong dan si anaknya udah tidurnya lebih banyak. Jadi seru lah jadi ibu itu ternyata ya. Ya? Oke, bentar yang mana nih? Ya. Perkembangannya wah lucu banget, terlalu banyak ya, maksudnya dari benar-benar cuman bisa nangis yang aku nggak ngerti artinya apa. Sekarang aku ngerti, oh ini nangisnya aus nih, oh ini nangisnya ngantuk nih, gitu. Oh ini nangisnya dia gerah nih, gitu. Jadi tahu beda-bedanya. Oh ini pempesnya ini udah penuh, gitu. Jadi tahu. Terus ngelihat dia udah bisa tengkurap, bisa bolak-balik sekarang udah mulai masukin tangan ke mulut dan kakinya pun masuk ke mulut sekarang. Jadi kayak lucu aja gitu ngelihat setiap perkembangan dia udah bisa mulai mama baba bisa mulai celoteh-celotehannya lucu-lucu gitu sih. Ambulan. Ada banget. 1 bulan pertama aku baby blues banget. Ya itulah sampai nangis-nangis ya karena ngerasa lo maunya apa sih gitu, maksudnya lo udah gue kasih minum, udah pempes lo udah oke, udah bersih, kok masih nangis, kayak nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak aku jadi mengerti ibu-ibu di luar sana yang hamil dengan tidak siap mental. Aku jadi ngerti itu bisa segila itu. Ada yang bisa bunuh bayinya, ada yang bisa lempar bayinya. Aku jadi ngerti perasaannya gitu. Karena memang udah capek, kurang tidur, ya kan? Harus nyusuin setiap jam. Jadi kayak, wah kebayang sih capeknya kayak gimana. Kuncinya cuma satu, hubungan sama Tuhan harus dijaga. Karena kalau enggak gila. Karena kita besok kan tanggal 22 memperingati Hari Ibu. Gimana tuh menyikapinya? Terharu karena aku jadi ngerti ya maksudnya perjuangan seorang ibu itu seperti apa. Jadi ngerti kenapa orang tua tuh kok bisa perasaannya halus banget ketika ngomong tentang anak. Sekarang aku aja ngeliat postingan bayi kenapa bisa nangis-nangis sendiri nggak jelas gitu. Jadi kayak makin ngerti lah artinya seorang ibu itu seperti apa. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk KFC Musik Digital. Iya, sosok yang luar biasa, tentunya sosok yang luar biasa, pejuang dan berani mati. Kayak tiba-tiba bisa jadi superhero lah buat anaknya. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Karir nyanyinya nggak sih Kak? Itu dia ya demo singkatnya. Karena aku sangat membatasi, kenapa? Karena
aku nggak pengen kehilangan golden momentku sama anakku gitu. Jadi aku nggak pakai babysitter. Kalaupun mau titipin anak ke omanya. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan yang misalnya terlalu jauh, yang bikin aku tinggalin anakku terlalu lama, aku akan tolak. Tapi dari suami sendiri gimana? Puji Tuhan, suamiku sangat full support. Kalau misalnya ya aku kerja masih dalam kota atau luar kota yang cuma 1 hari lah ya gitu. Kadang-kadang ya suamiku yang jaga gitu. Kalau misalnya suamiku lagi ada kerjaan juga, omanya yang jaga. Gitu. Masih ada OSIS nggak? Masih eksklusif? Udah nggak asih. Kapan lagi dokter? Udah berhenti mbak. Iya. Nah, tapi pernah nggak sih pas lagi manggung? Boleh dong dari kapan bawa lagi baby dokter kan? ya? Pernah. Udah beberapa kali bawa, tapi tentunya dia tidak ikut aku kerja ya. Dia di atas di kamar gitu. Jadi ya akunya kerja, dia sama suamiku atau sama omanya gitu tetap. Jadi kita mau coba sama-sama coba handphone. Oh, maksudnya kepikiran, kirain diajak enggak. Maksudnya kalau kepikiran pasti kepikiran. Cuman aku nggak mau entertain kepikirannya karena katanya nanti kalau akunya melo, dianya nangis kan di rumah, ntar yang jagain ribet, ya kan gitu. Coba silakan sama-sama boleh di-share ya. Excited pastinya Jadi karena kita mau cobain, nggak sabar pengen lihat versi musik digitalnya. warna-warna seperti apa lagi yang bakalan nongol di Indonesian Idol tahun ini. Ada di sini. Dedenya sekarang support, diganti dengan support. Support, ya. Apa ada kendala dari asinya atau terhambat atau seperti apa? Gimana Mas Kai? Aman? Sebenarnya gini, karena waktu ngelahirin kita nggak bisa langsung, aku nggak bisa langsung kasih DBF, nggak bisa direct breastfeed. Dan itu sangat melelahkan ya, harus pompa, harus pasang masukin di freezer, harus bottle warmer sebelum akhirnya ke anaknya gitu kan. Jadi Oke, ini sangat tiring gitu, dan akhirnya aku memutuskan gue capek banget, gue nggak kuat secara fisik, udah tua ya bu ya. Jadi 3 bulan doang anakku ASI. Setelah itu support. Apakah itu menyebabkan baby.com ya? Enggak sih. Karena aku merasa ASI nggak ASI itu tidak membuat aku tidak jadi seorang ibu yang baik. Resolusi 2023 apa sih ala Karim? Resolusi 2023 kurus. 30 kilo harus turun. Kan rencana liburan nggak? Yang ini boleh Apa? Liburan tahun baru. Liburan nggak kemana-mana mbak, di rumah aja jaga anak. Berarti sekarang udah coba untuk coba ya. Setelah ini ya. Oke, gimana? Melahirkan Bisa? dong, melahirkan Bisa. seumur hidup baru ini yang pertama bisa melihat apa ya, buah cinta lah ya, aku dan suamiku dipercayakan seorang bayi yang ganteng gitu ya, yang lucu. Jadi kayak buat aku itu indescribable, nggak bisa diungkapkan sama kata-kata. Tadi katanya Ke dokter Cici. Ke dokter Cici udah capcus biar kayak Kak Ivan Gunawan. tapi pengen dikasih kayak olahraga, olahraga juga buat kurus. Olahraganya dorong anak. Pagi-pagi, sore-sore ya kan, jalan-jalan komplek. Udah itu aja. tapi sekarang udah turun berapa? Nggak ada turun mas, naik. Kalau untuk tahun baru sendiri udah ada tawaran manggung nggak sih? Tawaran manggung ada di beberapa tempat, tapi kita masih menunggu yang mana yang kira-kira Udah bisa ya cuannya lebih besar lah ya mas ya. Ya demi susu, mahal support ya. Gitu. Ya? Resolusi kan. Oh ya, harapannya di 2023 semoga saya kurus. Terus semoga kerjaannya semakin lancar dan anak saya bertumbuh dewasa, bertumbuh besar sehat, suami saya sehat dan ya semuanya berjalan seturut rancangannya Tuhan aja. Tapi Amin. dibantu sama babysitter Oke, nggak apa-apa. Ini Tidak, Oh, kita buktiin boleh. karena ya itu aku nggak mau Coba, kehilangan golden moment itu sih. yang Aku pengen bener-bener semua prosesnya, keringetan, marah, segala macam apanya tuh aku ngerasain semuanya. Sampai umur baby berapa kak? Iya, Mbak, ini ya greetings ya Mbak ya, I love you ya Mbak. Oke, anakku udah ngantuk di bawah. Oke. Halo, saya Regina Panova. Selamat Hari Natal untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai semuanya. Dan selamat tahun baru 2023. God bless you all. Selamat hari Oke. Ibu, Pak. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu luar biasa di seluruh Indonesia. Semangat terus ibu-ibu, kita berjuang sama-sama menjadi ibu yang hebat. Terima kasih semuanya. Aku mau reaction ke Regina.
Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Abang gimana? Bang Putra. Lagi cari dulu nih ya. Sama idol zaman dulu apa ya? Aduh, belum tahu karena kan yang ini masih berjalan. Tapi ya mungkin perbedaannya adalah sekarang banyak yang lebih muda-muda. Talentanya dari yang junior-junior banyak sekali gitu. Jadi ya, which is good. Semoga ya kedepannya bisa semakin ditemukan bakat-bakat yang luar biasa lah buat Indonesia dan membawa nama Indonesia makin harum seperti idol-idol yang sudah ada sebelumnya. Thank you semua.
mewakili musisi yang bisa dibilang milenial ya, karena aku juga masih baru 17 tahun dan aku senang banget karena KFC dan Trouble bisa ngeluarin program baru yang pastinya yang tadi udah dibilang juga, karena kita kan, aku sebagai milenial, kaum milenial senang sekali yang namanya digital ya, jadi kita apapun sekarang juga digital, jadi menurut aku itu sesuatu yang baik sih, dan aku juga ngerasa itu juga bakalan menjadi tren baru lah ke depannya. Saat ini KFC tentu sangat dikenal di kalangan pencinta musik. Jadi di mana-mana gerai KFC ada di seluruh Indonesia. Sehingga kita akhirnya berkeinginan untuk bekerja sama dengan KFC. Dan mereka juga sudah terbukti sangat sukses dalam hal mendistribusikan CD. Dari sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, dan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang juga sudah terjadi mulai pergeseran dari fisik ke digital. Saya rasa kerjasama antara KFC dan Travel bisa memberikan alternatif baru untuk pelanggan KFC untuk mendengarkan lagu. Saya sangat yakin bahwa ini akan menjadi salah satu alternatif untuk pencinta musik, karena konsepnya adalah menang banyak. Kenapa menang banyak? Karena selain penggemar KFC untuk membeli paket menu yang ada di KFC bisa mendapatkan ayam, nasi, dan minuman, dan bonus tambahan yang luar biasa adalah bisa mendengarkan 70 juta lagu. Jadi kapan lagi makan ayam ditraktir dengerin lagu. Banyak sekali, dari 70 juta lagu kalau diterjemahkan, ya hampir semua label di Indonesia sudah bekerja sama, dan juga major label di dunia juga tersedia di Treble. Jadi memang ini akan merupakan gebrakan tersendiri dan menjadikan salah satu peluang yang pastinya akan banyak dicari oleh penggemar musik. Harapannya untuk Treble dan juga KFC di launching pertamanya ini? Harapan kami bahwa ini bisa diterima oleh banyak pecinta lagu di tanah air, dan sehingga makin suksesnya Treble di KFC, maka akan memberikan juga sumbangsih royalti kepada para musik stakeholder di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak.
launching hari ini menurut saya ya sebagai musisi setiap kali ada program baru ya saya berharap ya punya ekspektasi ya, artinya punya harapan baru juga. Ya mudah-mudahan dengan adanya KFC Music Digital dan adanya treble ini bisa jadi jawaban ya untuk teman-teman seniman ya, musisi dan juga pencipta lagu terutama. Jadi seperti tadi saya udah bilang pada saat preskon bahwa ketika aplikasi sudah berbasis digital, sudah punya tagline anti ribet, berarti kan sudah mudah untuk dipakai. Nah, semakin mudah aplikasi dipakai berarti semakin harus ketat juga pengawasannya. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kenyamanan dan keamanan itu harus dimiliki oleh aplikasi ini supaya jangan terulang lagi case-case yang sudah lewat, yang sudah terjadi di masa lalu, supaya musisi itu punya kebanggaan lah menjadi musisi di Indonesia. Saya bayangkan ketika anak saya bertanya kepada saya, "Pak, mau jadi musisi menurut Papa gimana?" Ya kalau musik di Indonesia nggak memberi harapan, saya nggak mau anak saya jadi musisi lah. Gitu kan. Mendingan dia jadi bos, jadi direktur, jelas pendapatannya. Tapi kalau musisi di Indonesia bisa dapat harapan baru, ya saya yakin bahwa akan banyak musisi-musisi baru dan berkualitas dan akan mempertaruhkan hidupnya di dunia industri musik. Begitu. Oh, karena saya kan album saya sama KFC, ya album masterpiece saya, karya terbaik saya 1 September kemarin rilis dengan KFC Indonesia. Jadi saya mensupport lah kerja sama KFC dengan treble, artinya juga album saya kan juga ada di situ. Dan banyak banget kan 70 juta lagu kan, dan 70 juta lagu bisa dibilang kalau itu satu pencipta lagu berarti 70 juta komposer. Nah, berarti kan itu harapannya harapan baru lah untuk 70 juta komposer itu. Gitu. Ya. Iya. Ya, saya dari 2014 sangat bersuara kencang terhadap pelanggaran karya cipta. Bukannya apa-apa, tetapi saya mempelajari produk-produk hukum yang memang dipersiapkan oleh pemerintah. Artinya Undang-Undang Hak Cipta 28 2014, kemudian ada PP 56 2021, lalu ada beberapa peraturan-peraturan pelaksana lain. Jadi kalau dibilang kekhawatiran pasti ada. Kenapa? Karena peraturan yang berubah-ubah, regulasi yang terus menjadi regulasi yang baru itu pasti perlu penyesuaian. Dan di negara manapun masalah utamanya adalah sosialisasi itu. Ya kan? Peraturan akan banyak, tapi sosialisasinya pasti akan memiliki atau membutuhkan waktu. Jadi kalau saya bilang khawatir, pasti ada kekhawatiran. Tapi saya masih optimis. Artinya pemerintah Indonesia cukup mau melihat ini sebagai kebutuhan. Jadi saya rasa masih ada harapan untuk musisi Indonesia, terutama untuk pencipta lagu Indonesia. Oh iya, itu kan hak saya ya sebagai pemilik tunggal lagu-lagu saya yang dibawakan oleh mereka. Ya mau ditanggapi salah atau benar itu adalah hak saya sebagai pemilik lagu. Kecuali itu bukan lagu saya ya, baru boleh berisik gitu. Tapi kalau itu lagu saya punya hak. Nah, direspon dengan baik atau tidak itu soal belakangan. Artinya ya kami udah bertemu dengan baik-baik segala macam. Tapi tidak berarti perjuangan saya untuk melindungi karya cipta saya berhenti. Saya akan tetap berjuang karena masih banyak cara lain atau masih banyak jalan lain untuk melindungi karya-karya cipta. Jadi ya jalan aja terus gitu. Apa? Oh enggak, mereka menanggapi protes saya dengan baik. Kalau tidak ditanggapi dengan baik kan pasti kan ada hal-hal lain lagi kan. Tapi kan kita udah ketemu, udah cukup ngobrol panjang lebar, ya kan. Sekali lagi saya tegaskan, saya punya hak mutlak, absolut, tidak bisa terbantahkan kalau saya mengucapkan atau memberikan pemikiran-pemikiran tentang itu. Tapi hasil penyelesaian dari diskusi kemarin seperti apa? Kalau versi saya sebagai pemilik lagu, hasilnya baik-baik saja. Tapi itu tadi yang saya bilang,
mau hasilnya apapun tidak berarti seorang Badai akan berhenti untuk speak up, berbicara apapun, bukan hanya kepada pihak mereka tapi kepada siapapun yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap karya cipta. Ya masih lihat bawain kan, kalau masih lihat bawain ya berarti diperbolehkan lah, gitu. Ini pertanyaannya maksudnya payung hukumnya apa nih maksudnya? Oh, kalau lagu-lagu saya memang sudah under publishing sejak sejak mendirikan Krispatih sudah ada publishing. Dan saya anggota LMK, anggota Warna Musik Indonesia untuk performing rights. Kemudian dengan pihak Krispatih juga pada saat itu sudah ada kontrak, ya, kerjasama, artinya mereka boleh membawakan lagu. Saya kontrak hanya berlaku 1 tahun, ya, dengan 20 lagu yang udah saya izinkan. Kenapa nggak semua? Karena 20 lagu udah banyak kali bos, gitu ya, udah banyak banget gitu ya. Dan pembagiannya juga sistem prosentase. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya membutuhkan legalitas. Saya nggak mau cuma ngomong verbal-verbal doang, karena itu nggak bisa ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau Mas tanya perlindungan hukum, saya sudah selalu mencoba bahkan beraudiensi dengan banyak pemangku kebijakan untuk merevisi beberapa peraturan bersama dengan teman-teman musisi yang lain. Oh, kalau kemarin belum ada. Jadi kita kemarin cuma silaturahmi, saya kasih tahu motivasi saya apa, tujuan saya apa, dia juga memberitahukan pertimbangan dan pemikiran dia. Ya berlangsung baik-baik aja, nggak ada apapun gitu ya, karena kita saling mengutarakan aja apa yang kita mau, udah gitu aja. Mas Badai, itu kan dari 2014 Mas Badai bisa dibilang konstan memperjuangkan. Iya. Sampai sekarang Mas Badai sendiri rasanya udah puas belum dengan kebijakan soal royalti yang sudah diterapkan saat ini? Kalau dibilang puas, belum lah ya. Tapi ada kemajuan, ada. Cuma kalau saya bilang, kenapa masih begini-begini aja? Karena musisi itu tidak banyak di parlemen. Tidak banyak duduk di regulator gitu. Jadi bagaimana cara kita merubah kebijakan kalau nggak ada musisi yang terpanggil untuk ada dan berdiri untuk komposer dan seniman. Jadi ya harus banyak musisi-musisi yang berani untuk duduk di pemangku kebijakan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi memperjuangkan apa yang menjadi suara daripada seniman dan pencipta lagu. Kira-kira Mas Badai mau terjun langsung Mas Badai untuk menyuarakan hal ini? Apalagi Mas Badai kan vokal nih, mengetahui apa isunya. Iya. Kira-kira ada rencana nggak Pak ini? Nanti kita ngobrol lah, Yang jelas, makasih Mas, kayak terharu saya. Enggak. Pokoknya intinya adalah kalau ada kesempatannya untuk saya berjuang, tidak harus di parlemen, ya kan, tidak harus di parlemen, karena saya juga punya komunitas gitu ya. Saya juga punya beberapa pencipta lagu muda juga saya didik, saya bersihkan pemikiran mereka dari pemikiran yang salah gitu ya. Dan ya saya belum bisa jawab saya ada di parlemen atau enggak, ya kita tunggu aja nanti. Pasca keluar dari band, akankah ingin solo karir? Oh, ada kan, band saya Badai Romantic Project 2017 ada, lagunya cukup booming dengan Melamarmu itu gitu. Cuma saya kelihatannya udah nggak kepikiran untuk membuat band lagi gitu. Bukan trauma, tapi ya saya udah nggak di situ lagi lah gitu. Saya udah, kehidupan karir saya udah bukan di versi band lagi, tapi ada banyak hal-hal ke depan yang saya pikirkan gitu. Merawat karya di belakang layar sebagai produser musik gitu ya, dan kebetulan saya juga sekarang sebagai dosen juga di beberapa kampus musik gitu. Jadi saya akan berpikir untuk ke depan. Saya nggak mau lagi membahas yang udah lalu-lalu, meskipun orang suka dengan menjual masa lalu gitu kan. Kalau saya nggak tertarik menjual masa lalu. Badai sempat kesel banget sama orang yang cover terus mencari. Apa? Oh, cover. Ya, terus juga sebenarnya nggak kesel sih, cuma marah dikit aja.
Karena ya itulah ya, maksudnya bukan gimana. Kalau sebenarnya saya bukan marah bukan nggak suka sama kegiatan cover, tapi saya keberatan dengan kegiatan cover yang tidak punya respect terhadap karya cipta. Ditegur malah galakan dia gitu loh, ya kan? Jadi ya ini kan mereka ini pengguna kan. Ya harusnya pemilik itu dia punya hak mutlak untuk menyatakan tidak dan menyatakan iya gitu. Kan banyak orang berpikir bahwa YouTube itu udah ada pembagian otomatis kan, YouTube kan. Otomatis bisa cover siapapun. Itu pemikiran salah menurut saya. Kenapa? Karena yang menciptakan atau yang menentukan boleh atau tidak itu bukan YouTube, tapi komposernya. Jadi YouTube itu bukan pencipta lagu, dia kan big market. Yang harus menentukan adalah komposer. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang gitu yang harus kita perbaiki. Sudah? Aman ya? Anjir, pertanyaan resolusi ini nih. 2023. Resolusi, aduh, gua kalau disuruh ngomong resolusi bingung, resolusinya apa ya? Ya sehat aja lah ya. Sehat, bisa bikin lagu terus, bisa oh iya, gua kebetulan lagi mau bikin film. Lagi persiapan bikin film dari lagu-lagu gua. Gitu. Mudah-mudahan entah 2023 atau 2024 pada saat 25 tahun Badai berkarya akan ada sebuah film yang dibuat based on lagu-lagunya seorang Badai yang difilmkan. Jadi tunggu aja. Itu yang saya maksud, kita bergerak ke depan, bukan mundur ke belakang. Kenapa film Mas Badai? Kenapa? Kenapa film? Ya memang itu mimpi besar gua sih. Ketika gue nonton Across the Universe-nya Beatles gitu ya, gue pikir lagu-lagu gue menarik juga nih untuk dibuatkan film, dibikin cerita cinta dari awal sampai akhir, tapi semua lagunya adalah lagu Badai, baik di Krispati atau untuk penyanyi-penyanyi yang lain. Nah, mudah-mudahan ada umur dan ada kesempatan untuk mewujudkan. Natal? Oh, Natal sama keluarga yang pastilah. Gue selalu kalau Natal nggak pernah mau ngambil kerjaan, karena buat gue momen Natal itu momen sakral, bisa ketemu nyokap, bisa main sama anak, bisa main sama teman-teman, keluarga dan lain-lain gitu kan. Ya momen sakral lah, momen merubah hidup gitu. Ya tukar kado pasti, tukar kado, makan-makan, ibadah yang pasti ya. 24 malam pasti gue ibadah keluarga, gereja juga. 25 gue biasa pelayanan gereja, karena gue masih pelayanan gereja untuk musik gitu ya. Habis itu baru untuk keluarga. Gitu. Tahun baru ada job atau sedang bersama keluarga? Nah, kalau tahun baru ini gue memilih untuk stay with my family. Karena satu tahun ini gue udah cukup kemana-mana. Kemarin tur KFC juga panjang gitu ya. Terus ada produksi juga. Kemarin baru ngerjain entertainment Malaysia juga. Jadi cukup hektik gitu. Nggak punya waktu yang signifikan untuk keluarga. Sejauh ini sih kita udah ngambil keputusan itu sih. Jadi udah ada jadwal mau liburan mungkin ya sama istri sama anak-anak. Tapi ada kelihatan makna Natal tahun ini seperti apa? Ya. Makna Natal buat gua ini Natal yang luar biasa. Kenapa? Karena 2 tahun ini kita bener-bener ditegur gitu ya, bahwa sebenarnya manusia tuh kalau nggak bergantung sama Tuhan tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan, ya bisa dilihat panggung hilang selama 2021 gitu ya, 2020-2021. Ya itulah gue belajar untuk menggantungkan hidup gue bukan dengan kekuatan gue sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan gitu ya. Kenapa gue ngomong gini? Karena memang gue berasa banget pada saat pandemi itu gue stay at home, tapi ternyata ketika tidak bisa manggung, Tuhan gantiin gue berkat yang lain gitu, yaitu dengan produksi studio, banyak yang bikin single, banyak yang menghubungi gue sebagai komposer. Jadi ya ada aja blessing dari Tuhan. Yang penting kita hidup benar, lurus, nggak neko-neko, dan sayang keluarga gitu. Sama-sama, terima kasih banyak.